Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang. Kita masih akan membahas tentang aplikasi teknologi bioflok dalam budidaya udang, bagian yang kedua. Pada bagian pertama telah kita bahas mengenai latar belakang, kemudian nitrogen, dan juga sistem autotrof dan heterotrof. Pada bagian yang kedua ini kita akan bahas tentang sistem bioflok, kemudian edit value dari sistem bioflok, dan yang ketiga starting bioflok atau kultur bioflok pada media kultur. Sistem bioflok ada 3 sub pokok bahasan. Pertama prinsip bioflok, kemudian yang kedua syarat bioflok, syarat munculnya bioflok, yang ketiga tipe bioflok. Prinsip bioflok, yang pertama imobilisasi nitrogen anorganik. Ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi untuk poin 1 ini. Kemudian yang kedua, dominansi bakteri heterotrof. Jadi sistem bioflok ini mengharuskan adanya dominansi bakteri heterotrof. Kenapa? Karena bakteri heterotrof ini memiliki pertumbuhan yang cepat, seperti yang pembahasan sebelumnya, dan bisa dikontrol dengan penambahan sumber karbon. Ya. Kemudian yang ketiga, zero water exchange. Ya, jadi dalam sistem ini tidak ada pergantian air, karena tujuan utama dari penerapan sistem bioflok ini adalah merecycle kembali limbah, ya, baik nitrogen maupun karbon, untuk dijadikan sebagai pakan tambahan. Yang keempat, menekan pertumbuhan fitoplankton. Ya, dengan dominasi heterotrof, kita harapkan pertumbuhan fitoplankton akan terhambat. Kemudian yang kelima, biosintesa biopolimer sebagai ikatan vlog. Ya, jadi supaya vlognya itu biovlog terbentuk, maka perlu ada ikatan, dan ikatan itu dihasilkan oleh bakteri heterotrof. Kemudian yang keenam, nah ini yang penting juga, ya, bisa dikatakan sebagai kuncinya adalah pengaturan rasio CN media. Nah ini 6 ini harus betul-betul dipegang untuk menciptakan sistem vlog dalam kolam atau tambak kita. Imobilisasi nitrogen organik. Ya, apa itu imobilisasi nitrogen organik? Ya. Jadi perubahan dari nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik. Ya. Pembahasannya lalu, anorganik itu apa? Nitrogen organik itu adalah dalam bentuk NH4 positif 1 dan NO3 negatif 1. Ya. Kemudian nitrogen organik itu dalam bentuk protein. Protein nanti yang kita harapkan di sini adalah protein bakteri. Protein yang ada dalam bakteri sebagai pembentuk biomasa bakteri. Nah, kecepatan pertumbuhan bakteri heterotrof itu dipengaruhi oleh karbon organik. Ya. Jadi definisi dari organisme heterotrof itu dia membutuhkan sumber karbonnya dari karbon organik. Nah, seperti reaksi di sini, ya, C organik, ya, plus N anorganik, ya, dalam bentuk NH4 positif 1, NO3 negatif 1. Nah, nanti akan disintesa oleh bakteri menjadi biomasa bakteri, ya, C dan N dalam massa bakteri, biomasa bakteri. Inilah. Sehingga di sini prinsipnya bagaimana kita memanfaatkan amonia atau tan atau NO3 negatif 1 itu dikonversi menjadi biomasa bakteri. Ya, dengan di sini intinya kalau kita bakteri heterotrof ya harus diatur C organiknya. Ini reaksi pembentukan biomasa bakteri. Ya. Ini semakin jelas, ya, kenapa kita membutuhkan
NH4 atau amonium atau nitrogen organik dan karbon organik untuk membentuk biomasa bakteri. Ya, NH4+1 ditambah 1,18 C6H12O6, ini sumber karbon organik. Ya, kemudian juga di sini ada bikarbonat, ya, dan oksigen tentunya O2. Nanti akan sintesa menjadi biomasa bakteri di sini. Ya, ini yang berperan di sini adalah bakteri heterotrof, ya, heterotrof. Menghasilkan biomasa bakteri, kemudian H2O dan CO2 tentunya. Nah, ini C5H7O2N ini adalah formula dari bakteri. Nah, dari formula tadi C5H7O2N O2N formula bakteri ini, maka bisa disimpulkan bahwasannya rasio CN bakteri itu adalah 5:1. Ya, kita lihat di sini C5 N-nya 1. Jadi setiap 1 unit N itu membutuhkan 5 unit C, ya, C organik di sini. Nah, dari CN rasio 5,1 ini yang dari bakteri ini nanti kita bisa menentukan CN rasio media yang tepat itu berapa, ya. CN rasio media tepat itu berapa, gitu ya. Nah, ini nanti di sini yang perlu kita ketahui adalah adanya efisiensi bakteri dalam memanfaatkan karbon. Karena bakteri itu tidak bisa memanfaatkan karbon 100%, ya. Jadi dimanfaatkan menjadi biomasa bakteri itu nggak bisa. Ya, ada efisiensinya. Jadi biasanya berkisar antara 40 sampai 60%, gitu ya, sekitar itu nilainya. Nah, dari rumus ini rasio CN bakteri ini nanti bisa kita tentukan, bisa kita buat berapa CN rasio media. Ya, ini rasio CN media. Jadi rasio CN bakteri sama dengan jumlah karbon organik, ya, C kali efisiensi tadi. Efisiensi bakteri dalam memanfaatkan karbon organik dibagi jumlah nitrogen N-nya. Ya. Jika efisiensi bakteri dalam mengkonversi karbon organik, ya, itu biasa disebutkan dengan E itu 40%, dan rasio CN bakteri itu 5, maka rasio CN media dapat dihitung sebagai berikut. Ya. 5:1, ya, 5 C/1 N sama dengan C kali 0,4 bagi N. Ya, 5N sama dengan 0,4 C. Sehingga bisa dituliskan di sini C/N sama dengan 5/0,4 atau CN, ya, CN itu sama dengan 12,5. Ya. Apa arti angka ini? Ya, angka CN rasio media 12,5. Jika dalam suatu kolam rasio karbon organik dan nitrogen itu 12,5, ya, artinya 12,5 karbon dan 1 nitrogen, maka bakteri heterotrof akan memanfaatkan semua nitrogen anorganik, ya, yang ada di kolam itu. Ya. Sedangkan bakteri autotrof, ya, bakteri nitrifikasi misalnya, berada dalam kondisi inaktif, ya, tidak aktif karena kalah pertumbuhannya tadi, ya. Di awal pertumbuhan itu bakteri heterotrof setengah jam membelah, sementara bakteri autotrof itu 12 jam, ya, kan jauh ininya, sehingga kecepatannya itu bakteri itu lebih tinggi. Nah, itu tadi rasio CN media. Nah, sekarang pakan yang kita gunakan biasanya, ya, itu kan mengandung protein yang bervariasi. Dan kandungan protein ini akan berpengaruh pada rasio CN yang ada di situ. Ya. Kita lihat di sini, contohnya di protein 20%, itu nitrogennya bisa kita hitung 0,32, ya, kemudian karbonnya 0,5, sehingga rasio C-nya 15,6. Ya, 15,6. Nah, semakin tinggi kandungan protein, maka kandungan N-nya juga semakin tinggi.
Sehingga apa yang terjadi? Rasio CN-nya akan semakin kecil, ya. Semakin tinggi protein, semakin kecil rasio CN-nya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya ketika proteinnya 25 di bawah 25 atau 25 di sini sebagai contoh itu 12,5. Nah, pada kondisi 12,5 ini bioflok sudah terbentuk. Ya. Bioflok sudah terbentuk. Ya, apalagi 15,6. Ya. Jadi kalau kita menggunakan protein kandungan pakannya di bawah 25 itu sudah tidak perlu penambahan sumber karbon. Otomatis bioflok akan terbentuk. Tapi ketika kita menggunakan protein 30%, 30% bahkan 40% ini perlu penambahan sumber karbon organik supaya bioflok akan terbentuk. Ini syarat terbentuknya bioflok, ya ada syaratnya. Blok itu bisa terbentuk. Pertama sumber karbon organik, ya bisa molase, karbohidrat, gula dan lain-lainnya. Pokoknya sumber karbohidrat atau tepung terigu, ya, tapioka itu juga bisa digunakan sebagai sumber karbon organik. Kemudian nitrogen anorganik, ya NH4 fosfat 1 dan NO3 nitrat 1. Nah ini sumber N-nya. Berikutnya tentunya, nah ini yang utama adalah bakteri heterotrof, ya. Bisa menggunakan isolat murni, probiotik yang bakteri heterotrof, misalnya bacillus itu ya, atau yang alami itu yang dari kolam misalnya itu sudah mengandung banyak bakteri heterotrof. Kemudian tentunya karena ini bakteri aerob, membutuhkan oksigen terlarut, ya, DO ya. Berikutnya fosfor ya, fosfor dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, ya. Itu kira-kira rasio CP-nya itu 100:1. Ya. Dan ini sudah tercukupi dari pakan tersebut. Artinya tidak perlu kita tambahkan. Kemudian rasio CN ya kita buat 12,5 sampai 20. Ya rata-rata biasanya 15 ya, sudah cukup. Karena kalau 20 mungkin terlalu boros dalam penggunaan sumber karbonnya. Kemudian harus air ya, ini perlu supaya vlognya itu terus tidak mengendap ya. Dia berada di kolam air. Karena kalau dia mengendap itu dikhawatirkan vlognya akan mati. Ya, kekurangan oksigen. Berikutnya ini bikarbonat ya, seperti reaksi pembentukan ini biomasa bakteri dia membentukkan bikarbonat HCO3. Ini bisa disuplai dari jenis kapur ya, misalnya dolomit dan yang lainnya itu bisa digunakan. Oke, jadi ini sebagai contoh ini harus aerasinya harus kuat ya supaya ada pengadukan di situ, vlognya tidak mengendap, ya, tidak mengendap. Nah ini ada gambaran tentang nutrisi bioflok. Kalau kita bandingkan dengan pakan ikan, ini berapa sih ya, besarnya itu? Nah ini contohnya di sini protein misalnya, ini bioflok 19 sampai 58. Sementara pakan itu 20 sampai 50. Ya. Ini hampir sama. Lemak begitu 17 sampai 39 pada bioflok, pakan ikan 10 sampai 29. Karbohidrat bioflok 27 sampai 59, kemudian pakan ikan itu 15 sampai 60. Ya, abunya bioflok 2 sampai 7 dan pakan ikan itu kurang dari 8,5. Hampir sama. Ya, secara nutrisi bioflok bisa digunakan sebagai alternatif pengganti pakan ikan. Ini komposisi bioflok, ya bioflok itu kalau kita lihat di mikroskop macam-macam di situ bentuknya. Ya, jelas dia ada bakterinya sebagai penyusun utama, ada juga mungkin algenya muncul di situ, ada zooplankton, ya, ada cacing juga di situ, dan ada juga predatornya, ya, seperti protozoa, rotifer itu ada juga di situ. Jadi banyak yang ada di situ, komposisinya. Nah, kultifannya apa yang bisa diberikan ya, yang bisa manfaatkan bioflok ini? Beberapa penelitian memang sudah banyak dilakukan, ya, misalnya di ikan nila, ya, tilapia, kemudian juga di udang dan beberapa di catfish, ya, juga seperti lele misalnya, itu juga sudah banyak dilakukan. Tetapi yang paling responnya sampai saat ini responnya paling bagus itu di ikan nila dan udang, ya.
Ikan lele bisa, tapi jika kita bandingkan dengan ikan nila maupun udang itu lebih bagus responnya itu ikan nila sama udang. Ya, ini ada contoh penelitian di mana ikan ini African catfish ya, ikan lele ini pertumbuhannya lebih rendah ya dibandingkan dengan ikan ini. Ya, dengan lemon fin ini lebih bagus lemon fin ini. Ya, kita bandingkan juga di penelitian kita ikan nila dan ikan lele. Ketika kita coba bandingkan ikan lele lebih bagus ya pemanfaatannya. Sebenarnya ikan lele agak lambat dalam memanfaatkan bioflok ini. Ini juga kita coba di udang. Nah, ini cukup bagus nih ketika umur 51 itu di semi lapang ya kita gunakan dengan menggunakan bak fiber yang tanpa bioblok itu 3,4 gram ketika umur 51 hari. Sementara yang menggunakan bioblok bisa sampai 7,03. Ini cukup luar biasa pertumbuhannya ya kalau kita lihat di sini. Kemudian berikutnya tipe bioblok ya. Tipe sistem bioblok itu ada dibedakan dua ya. Satu green water system ya. Dia outdoor di luar, ada pengaruh sinar matahari, kemudian bakteri sebagai penyerta bioblok tentunya, kemudian fitoplankton itu masih bisa tumbuh ya meskipun dia pertumbuhannya tertekan tapi masih bisa tumbuh karena ada sinar matahari. Itu yang green water system. Yang kedua itu disebut dengan brown water system. Ya, indoor di dalam ruangan, sinar matahari sudah dibatasi, ya tidak bisa masuk. Bakteri sebagai bahan utama blok dan fitoplankton masih bisa tumbuh. Fitoplankton tidak bisa tumbuh di sini. Ya, sehingga warnanya sudah coklat merah gitu ya. Kalau yang green water system itu masih ada warna-warna hijau sedikit. Jadi ini dua tipe sistem bioflok. Ya. Itu. Kemudian berikutnya kita ke pembahasan yang kedua, added value bioflok. Ya. Apa sih added value bioflok itu? Sehingga kita banyak pembudidaya itu yang mencoba menerapkan sistem ini. Yang pertama sebagai pakan tambahan. Ya. Kenapa? Karena ukurannya itu lebih besar ya. Itu sekitar 2 mili ya, 2 mili dan itu bisa dimanfaatkan oleh ikan atau udang ya. Kalau bakteri sendiri ukurannya mungkin ya 1 mikron itu jadi nggak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh ikan atau udang. Kemudian kualitas airnya stabil ya, DO, pH itu stabil ya. Ya, pH terutama ya dia berkisar antara 7,5 sekitar itu. Berbeda dengan sistem autotrof ya, yang mengandung fitoplankton nanti pada pagi hari dia 7,5, siang hari bisa 9 atau 9,5 atau bahkan 10. Kemudian berikutnya ya tentunya dia akan menurunkan amonia karena bakteri yang dominan itu dia akan memanfaatkan amonium atau nitrat ya untuk membentuk biomasa bakteri. Nah ini yang menarik juga adalah imunostimulan ya seperti kita ketahui bahwasannya bioflok ini merupakan kumpulan bakteri dan bakteri itu dalam dinding selnya itu mengandung peptidoglikan dan lipopolissakarida yang sudah terbukti sebagai imunostimulan ya bisa meningkatkan imunitas non spesifik pada ikan atau udang. Nah, terutama pada udang yang dia itu tidak memiliki imunitas spesifik, ini sangat penting sekali karena bisa meningkatkan imunitas non spesifiknya. Nah, ini dari sini kita lihat ya secara umum penggunaan bioflok ini bisa memacu pertumbuhan dan meningkatkan atau mempertahankan fungsi hidupannya ya. Sehingga kalau pertumbuhannya cepat kemudian
populasi bisa kita pertahankan, SR-nya tinggi, maka biomasa yang kita hasilkan juga akan tinggi. Nah, ini ilustrasi secara umum bahwa sistem bioblok ini bisa meningkatkan produktivitas tambak atau kolam ikan. Pokok bahasan ini mengandung dua sub pokok bahasan, yaitu persiapan air dan fase budidaya. Ya. Pada persiapan air ini kita lakukan sebelum kita tebar ikan atau udang ke dalam kolam. Ya. Yang perlu kita perhatikan dulu sebelum kita kultur bioblok adalah peralatan dan bahan yang kita gunakan. Ya. Yang pertama itu aerator. Ya, ini sebagai suplai oksigen terlarut. Yang kedua, media kultur, ini bisa menggunakan kolam bulat atau bisa menggunakan kolam yang lainnya. Berikutnya adalah sumber karbon organik, ya, bisa dari molase, tepung terigu, tepung tapioka, atau sumber karbohidrat yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah bakteri heterotrof. Ini bisa kita gunakan biakan murni, bakteri heterotrof, atau juga bisa menggunakan probiotik, atau bahkan bisa juga menggunakan air kolam. Nah, berikutnya sumber nitrogen dan karbon yang kita gunakan, salah satu adalah pakan ikan atau pakan udang. Ini sebagai sumber N dan karbon organik tentunya. Bisa juga sebagai sumber P, di situ juga mengandung P di pakan ikan atau udang. Nah, jika tidak ada pakan ikan, kita bisa menggunakan sumber N itu dari urea. Ya, urea itu juga mengandung N cukup tinggi. Berikutnya adalah kapur. Kapur ini sebagai sumber HCO3 atau bikarbonat. Juga kita butuh juga fosfor dalam jumlah sedikit, tetapi kalau sudah kita menggunakan pakan, fosfor tidak perlu kita tambahkan lagi. Nah, sebelum kita mengkultur bioblok, ada baiknya kita merefresh dulu reaksi pembentukan bioblok supaya kita tahu bahan tersebut manfaatnya untuk apa. Ya, kita lihat reaksinya di sini. NH4 positif 1, ini sumber nitrogen, amonium. Ya. Kemudian kita juga butuh karbon organik, ya, C6H12O6. Kemudian kita juga butuh bikarbonat, serta kita juga butuh oksigen terlarut. Amonium ini bisa kita peroleh dari pakan ikan tadi, atau juga bisa menggunakan urea, ya, karena kalau urea kita masukkan dalam air itu akan bereaksi, ya, dengan H2O tentunya dan menghasilkan NH3. Nah, NH3 ini dalam air akan berada dalam kesetimbangan dengan NH4. Ya. Nah, ini kondisi ini dipengaruhi oleh pH dan suhu air. Semakin tinggi pH dan suhu air, maka proporsi dari NH3 ini meningkat. Sebaliknya, semakin rendah pH, maka proporsi dari NH4 ini akan meningkat. Ya. Ini NH4. Nah, kalau C6H12O6 ini sumbernya tadi dari molase atau juga pakan ikan juga mengandung karbon organik. Lalu bagaimana sumber bikarbonat ini? Nah, salah satunya adalah dengan kapur, ya. Kapur, dolomit misalnya, karena di dalam air dia akan bereaksi dengan CO2 dan H2O, nanti akan menghasilkan 4 HCO3 negatif 1. Ini reaksi pembentukan bioblok, ya. Jadi ini sudah ada semua. Nah, ini yang O2 tadi yang disuplai dari blower atau aerator. Nah, kemudian untuk kultur bioblok kita mulai setelah kita siapkan bahan-bahannya dan peralatannya, kita akan masuk ke tahap kultur bioblok. Ya. Bahan yang digunakan, ya, kita mencoba untuk mengkultur bioblok pada media 1 ton air atau 1000 liter. Kita gunakan pakan 500 gram pakan udang atau ikan bisa juga.
dengan protein sekitar 30% dan karbon sekitar 50%. Dan kita juga menggunakan molase, ya, kandungan C-nya kita perkirakan 50%. Meskipun nanti pada prakteknya itu tergantung dari kualitas masing-masing molase. Nah, kandungan N pada pakan yang 500 gram tadi yang kita gunakan ini bisa kita hitung dengan mengalihkan kandungan proteinnya berapa, kemudian dibagi dengan 6,25. 6,25 ini merupakan konstanta untuk menghitung N dari protein. Nah, ini hasilnya adalah 24 gram. Jadi dari 500 gram pakan ini, dia mengandung 24 gram N, nitrogen. Ya. Lalu bagaimana dengan karbo organik yang terkandung dalam pakan? Ini bisa kita hitung, karena dia mengandung 50%, ya, 50% karbo organik. Nah, ini bisa kita kalikan saja 500 gram pakan dikalikan 50%-nya. Itu kira-kira 250 gram hasilnya. Ya. Jadi kita sudah dapat angka C 250 gram dan N itu 24 gram. Kalau begitu berapa CN rasio yang ada di pakan? Ini bisa kita hitung di sini CN rasionya. Ya. Jadi CN rasio CN pakan itu 250 dibagi 24 sama dengan 10,4. Nah, kalau kita hanya menggunakan pakan ini, tentunya bioblok yang kita harapkan tumbuh, bakteri yang dominan itu belum bisa terwujud di kolam kita. Sehingga perlu adanya peningkatan sumber karbon supaya CN rasionya minimal 12,5. Nah, dari pakan tadi kita akan menghitung kira-kira berapa kebutuhan dari karbon organik yang harus kita tambahkan, ya, kita hitung di sini. Di 500 gram pakan ikan mengandung 250 gram karbon. Nah, kemudian kandungan N-nya adalah 24 gram. Tadi CN rasionya masih 10,4. Ya, semua. Jadi ini akan kita coba tingkatkan CN rasionya menjadi 15. Pertanyaannya berapa jumlah karbon organik atau molase yang harus kita tambahkan dalam media kultur kita. Ya, kita hitung di sini persamaannya 15, ini CN rasionya itu 250 gram. Itu yang sudah kehitung tadi, ini sudah kehitung 20 gram ini. Ditambah C tambahnya, kemudian dibagi dengan N yang ada di pakan, 24 gram. Ya, seperti ini persamaannya untuk menghitung berapa jumlah C yang harus ditambahkan. C organik di sini, ya. Nah, dari ini kita turunkan persamaan tersebut. 360 gram sama dengan 250 gram plus C tambahan. Ya. C tambahannya berapa? C tambahannya adalah 110 gram. Ya, jadi kebutuhan C tambahan itu, C organik, ya, dalam hal ini itu adalah 110 gram. Sementara tadi kandungan karbon pada molase adalah 50%. Sehingga kita harus hitung berapa kebutuhan molasenya. Nah, dari sini bisa kita hitung bahwa molase yang dibutuhkan adalah 110 gram dibagi 50%-nya. Sama dengan 270 gram. Ya, sudah ketemu ini molasenya. Sehingga kita bisa tentukan untuk mengkultur bioblok dalam 1 ton air atau 1000 liter, gitu banyak yang dibutuhkan adalah 500 gram pakan, ya, dari atas ini ditambah dengan 270 gram molase. Ya, 270 gram molase. Dengan catatan kandungan C organik pada molase adalah sekitar 50%. Ya, jadi kandungan C organik pada molase adalah 50%. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kultur bioblok adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan wadah atau media kultur, isi dengan air tawar atau laut sesuai dengan ikan yang kita pelihara, 1000 liter atau 1 ton. Kemudian juga dilengkapi dengan peralatan aerasi. Yang kedua, masukkan pakan ikan sebanyak 500 gram. Ini kita haluskan dulu sebelum dimasukkan dalam kolam.
agar proses terbentuknya vlog itu bisa lebih cepat. Berikutnya tambahkan inokulan bakteri heterotrof, ya, misalnya Bacillus atau biakan Moribacillus, atau juga bisa dari probiotik, atau juga bisa dari air kolam. Kemudian berikutnya tambahkan kapur, ya, misalnya dolomit sebagai sumber bikarbonat, ya, kira-kira 50 sampai 100 gram, ya, atau 50 sampai 100 mg per liter. Nah, dolomit ini sebenarnya di dalam kolam air tambah itu sudah tersedia, namun lebih baiknya kita tambahkan agar terjamin ketersediaan bikarbonat. Berikutnya tambahkan sumber karbon secara bertahap. Tadi hasil perhitungan kita 270 gram. Kita tambahkan bertahap, ya. Hari pertama 50%, kemudian hari kedua bisa 50%. Kemudian berikutnya aerasi dioperasikan penuh agar pakan dan molase tidak mengendap. Ya, ini penting sekali, jangan sampai pakan dan molase itu mengendap ke bawah, karena nanti akan menghambat pertumbuhan bakteri yang kita harapkan. Oksigen terlarut dijaga minimal 4 mg per liter. Nah, vlog ini akan terjadi sekitar 7 sampai 10 hari. Namun biasanya akan stabil setelah 10 sampai 14 hari, ya. Jadi ikan sudah siap untuk ditebar. Nah, ini proses kultur bioflok pada saat persiapan air. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga supaya bioflok ini tetap muncul ketika proses budidaya. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana kita menjaga supaya vlog akan tetap tumbuh, bakteri heterotrof akan tetap dominan pada saat kegiatan budidaya udang maupun ikan berlangsung. Ada beberapa ketentuan di sini yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama menjaga rasio CN itu 12,5 sampai 20. Ya. Kemudian menjaga bioflok tidak mengendap. Ya, pastikan aerasi bisa membuat vlog itu tetap berada di kolam air. Oksigen larut yang kita jaga 4 sampai 6 mg per liter. Ini selain digunakan oleh udang atau ikan, oksigen larut ini juga digunakan oleh bakteri. Nah, prinsip dalam budidaya dengan sistem bioflok adalah zero water exchange. Tidak ada ganti air selama proses budidaya berlangsung. Karena tujuan utama dari teknologi bioflok adalah memanfaatkan limbah, ya, terutama amonia yang ada di dalam kolam. Jadi yang menjaga rasio CN minimal 12,5, ya. Nah, di rasio CN pada pakan itu kan baru 10,4, ya. Jadi perlu ada penambahan sumber karbon agar CN rasio minimal 12,5. Perlu ada penambahan sumber karbon organik ke media budidaya. Ya. Nah, ini bisa bermacam-macam sumber karbon organiknya, bisa molase, gula, atau karbohidrat yang lainnya seperti tepung terigu, tapioka, dan lain-lain. Langkah-langkahnya menentukan kandungan N pada pakan, ya, tergantung dari kandungan protein pakan, ya, di mana N itu bisa kita hitung berdasarkan kandungan protein pakan. Ya, N sama dengan kandungan protein pada pakan dibagi dengan 6,25. Yang kedua, kita hitung kandungan C pada pakan, ya, rata-rata sekitar 50%.
C organik yang ada dalam pakan. Yang ketiga, kita juga harus menghitung kandungan C pada sumber karbon yang kita gunakan. Ya, macam-macam molase misalnya, itu ada yang 40%, ada yang 5%. Gula juga ya, itu sekitar 36%. Yang penting bahwa nanti ketika kita menggunakan sumber karbon, kita harus tahu kandungan C organiknya. Berikutnya, kita estimasi ekskresi dari N, ya, rata-rata 70-80%. Nah, kemudian estimasi ekskresi C itu sekitar 70-80%. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung berapa kebutuhan bahan organik, sumber organik yang ditambahkan ketika kita ingin menjaga agar vlog itu tetap tumbuh di dalam media kultur. Ya, bisa kita hitung nanti perhitungannya di sini. CN media sama dengan molase, banyak molase kali kandungan C, ya, ditambah P dikali kandungan C pada pakan dikali ekskresi dari C. Kemudian kita bagi dengan N-nya, ya. Jadi N-nya itu yang ada di media kultur di kolam, P kali protein pakan dibagi 6,25 kali ekskresi N. Nah ini, ya. Jadi P itu pakan, M adalah molase. Nah, dengan ketentuan apa? Ketentuannya seperti ini, kita lihat. Jika C molasenya 5%, C pakan 5%, ekskresi C-nya 75%, ekskresi N-nya 75%, protein pakan 30%, dan CN rasio media yang dikendalikan 15%, maka CN media sama dengan M kali 5%, molase tadi ya, ditambah P dikali 50%, dikali 75%. Dibagi dengan P dikali 30% dibagi 6,25%, 6,25 dikali 75%. Nah, sehingga bisa diringkas lagi 15 ya, C-nya tadi, C rasionya M kali 5% plus 0,375 dibagi dengan 0,036 P. Nah, kita ringkas lagi 0,54 P sama dengan 0,5 M plus 0,375 P. Nah, sehingga 0,165 P sama dengan 0,5 M. Ya. Yang molase tambahkan berapa? Molase tambahkan adalah 0,33 pakan. Ya. Artinya apa dengan angka seperti ini? Bahwa setiap 1 kg pakan yang kita masukkan dalam kolam itu perlu ditambah dengan 0,33 kg molase ya atau karbohidrat. Nah, ini harus ditambah secara rutin supaya CN rasio juga terjaga, dominansi dari bakteri heterotrof juga bisa terjadi. Nah, berikutnya saya sedikit tentang analisis SWOT dari sistem bioflok ini. Jadi sistem bioflok ini memang memiliki kekuatan, kelemahan, ya, juga memiliki peluang dan tantangannya. Nah, ini kita coba lihat apa sih, ya, kenapa kok kadang ada masalah dalam penerapan bioflok ini di lapangan. Ya, pertama strength kekuatan dulu, strength-nya. Jadi efisiensi pakan lebih baik, ya, ini bisa mencapai 20%. Kemudian pertumbuhan lebih cepat, ramah lingkungan, high density, ya, pada tempat tinggi, ya. Tapi ada beberapa kelemahan juga di sini, ya, weakness-nya. Monitoring harus ketat, ya. Artinya kincir juga harus nyala sepanjang setiap hari, ya, 24 jam itu harus nyala. Ya. Kemudian production cost-nya lebih tinggi, ya, karena harus penambahan sumber karbon, sehingga ini perlu diperhitungkan harga dari sumber karbon yang kita butuhkan itu kan nanti akan berimbas pada ongkos produksi secara total. Ya. Kemudian opportunity-nya apakah peluang yang bisa kita
ambil dalam sistem bioflok ini, ya. Jadi pakan dengan kandungan protein lebih rendah itu bisa kita pakai dengan harga yang lebih murah, ya. Semakin rendah pakan yang kita gunakan, maka semakin rendah pula sumber karbon yang kita butuhkan, ya. Kemudian ancamannya apa? Threat-nya apa di sini, ya? Ada, ya, ini kalau mati listrik ini yang cukup riskan, ya. Kalau daerah yang sering mati listrik, ya ini harus betul-betul waspada, harus disiapkan gensetnya untuk mengantisipasi ketika terjadi kematian listrik. Dan berikutnya juga jika terjadi kelangkaan sumber karbon, ya, misalnya kesulitan dalam memperoleh molase, kesulitan dalam memperoleh tepung terigu atau yang lainnya. Ini yang menjadi ancaman keberlangsungan dalam sistem bioflok ini. Nah, untuk lebih jelas dalam penerapan atau penumbuhan atau kultur bioflok ini, bisa kita simak video berikut ini. Tahap pertama adalah pengisian air, baik dengan air tawar maupun air laut, sesuai dengan kultifan yang kita pelihara. Dalam hal ini kita akan memelihara udang faname, sehingga kita menggunakan air laut yang telah disterilkan dengan menggunakan klorin kaporit 30 mg per liter. Setelah itu kita persiapkan bahan, ya, pakan. Kita hancurkan dulu, ya, kita haluskan agar nanti mudah bereaksi. Kemudian setelah pakan halus, baru kita tambahkan sumber karbon, ya, kita gunakan gula, ya, kita gunakan gula sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Kita mungkinkan gula dan pakan. Setelah gula dan pakan homogen, ya, baru kita masukkan ke media kultur, ya. Jadi diaerasi dengan kuat agar supaya bahan-bahan yang kita masukkan tidak mengendap, ya, agar tetap berada di kolom air, ya. Kemudian kita tambahkan sumber bakteri heterotrof, ya, kita gunakan di sini probiotik. Pada hari kedua, warna air cenderung masih ada warna kuning dan juga putih, dan nanti perlahan-lahan akan berubah menjadi coklat. Biasanya ini sumber karbonnya adalah gula, itu awalnya akan berwarna putih. Ini sudah mulai coklat pada hari ketiga, tapi belum mantap coklatnya, baru masih ada warna-warna putih juga di sini, warna putih dan kuning. Nah, ini hari ke-8 udah mulai bagus warnanya, sudah vlognya udah mulai terbentuk. Ini hari ke-9, vlognya sudah semakin mantap warnanya, coklatnya sudah kelihatan sekali di situ. Tetap kita aerasi dengan kuat. Nah, ini di hari ke-12, vlog sudah betul-betul terbentuk dengan baik, ya. Jadi setelah hari ke-12 ini, ikan atau udang bisa kita tebar. Nah, vlog yang terbentuk akan terlihat sekali ketika kita masukkan dalam e-off cone ini, ya, seperti ini, corong ini. Nah, vlog akan mengendap setelah kita biarkan selama 30 menit, dan di atas airnya itu kelihatan bening, ya, tidak ada warna plankton, warna hijau misalnya. Airnya di atas bening, ya, tidak ada suspensi lagi. Ini menunjukkan bahwa vlog sudah terbentuk dengan baik. Nah, ini biovlog yang kita lihat dengan mikroskop, ya. Di sini selain kumpulan bakteri, ya, juga ada zooplankton juga di situ.
ukuran yang cukup besar ini memungkinkan vlog bisa dijadikan sebagai pakan alternatif bagi ikan atau udang. Demikian pembahasan mengenai aplikasi teknologi biovlog dalam video udang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.